Ya pemirsa, selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Muhammad Ivan Al-Farizi, seorang pemuda asal kota Medan, mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran di Asam Kumbang, Medan. Mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan pesantren ini ingin mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan ilmu agama ke anak-anak di sekitar rumahnya. Pendidikan agama penting, apalagi di tengah suasana keterbukaan informasi seperti saat ini. Inilah Muhammad Ivan Al-Farizi atau kerap disapa Ivan. Seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Medan. Sembari berkuliah, ia aktif mengajar anak-anak di sebuah taman pendidikan Al-Quran yang ia dirikan sejak tahun 2017 bernama Taman Pendidikan Al-Quran Al-Farizi. TPA ini merupakan wujud dari keinginannya bersama sang ibu untuk menjadikan rumahnya lebih bermanfaat dengan adanya kegiatan mengaji. Berlokasi di Jalan Pasar 1 Asam Kumbang, Kota Medan, Ivan mengajarkan sejumlah materi yang berbeda setiap malamnya, seperti belajar membaca Al-Quran, mengajarkan hafalan Quran, praktek sholat fardu dan sholat jenazah. Ia juga mengajak anak-anak untuk menonton film kisah Nabi dan Rasul agar dapat meneladaninya. Setiap hari Senin dan Kamis, Ivan juga mengadakan kegiatan berbuka puasa bersama anak-anak didiknya. Pada dasarnya kita seorang anak pesantren, seorang santri, keluaran dari pesantren, sehingga mau tidak mau kita harus siap dipakai di kalangan masyarakat, sehingga yang mendorong saya untuk bisa mengajar yaitu tadi dorongan dari tetangga-tetangga kita sini, masyarakat kita di sini untuk mengajarkan cucu-cucu mereka, mengajarkan anak-anak mereka. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 4 tahun saya bisa mengajar khususnya untuk mendakwakan agama ini. Saya melihat banyak guru-guru ngaji di luar sana, mereka hanya mengajarkan ilmu agama ini sekedar cuman bisa baca Al-Quran. Tapi di dalam ngajian sini, khususnya di TP Al-Farizi ini, saya tidak sekedar cuman mengajarkan baca Al-Quran. Di sini kita mengajarkan anak-anak bisa bagaimana mereka bisa sholat secara baik sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan juga kita mengajarkan sini khususnya terhadap laki-laki untuk bisa sholat jenazah yang nantinya ke depannya mereka bisa menyolatkan kedua orang tua mereka ketika orang tua mereka meninggal. Dan di sini kita juga mengajarkan kepada mereka baca Yasin bersama, sehingga jikalau ada keluarga mereka yang wafat, mereka bisa membawa bacaan itu dipimpin oleh mereka. Sehingga inovasi saya untuk selalu mengajarkan anak ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ivan tak memungut biaya untuk kegiatan belajar mengajar ini. Ia hanya ingin mendedikasikan ilmu yang dipunya untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kini, ada sekitar 20 anak-anak yang datang untuk belajar bersamanya. Salah satunya Nadia Pratiwi, seorang siswi yang setiap malam bersemangat datang belajar di TPA ini. Ia bertekad untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Saya merasa sangat senang dan terharu karena saya
jadi yang tidak mengerti sekarang bisa menjadi mengerti tentang ilmu tajwid, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menunaikan sholat 5 waktu. Makasih ya Bang, karena udah mengajarkan Nadia untuk yang terbaik. Ivan bertekad akan terus membagikan ilmunya kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Ia juga berharap akan muncul anak-anak yang cinta agama dan Al-Quran yang akan menjadi pedoman hidup mereka ke depan. Sehingga inovasi saya untuk selalu mengajarkan anak ini nih sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya dakwah ini bukan khususnya untuk para ustadz, bukan khususnya untuk para ulama dan juga para kiai serta habaib, akan tetapi untuk seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Sehingga hari ini saya, walaupun saya tidak menginginkan jadi seorang guru, saya masih dapat senang untuk bisa mendakwakan agama ini khususnya kepada adik-adik saya di sini. Harapan kedepannya mudah-mudahan adinda-adinda kita yang belajar di sini bisa melanjutkan pendidikan mereka khususnya dalam keagamaan Islam ini. Yang insya Allah adik-adik kita ini punya banyak cita-cita, yaitu terkhusus menjadi hafiz 30 juz. Dedikasi dan semangat yang ditorehkan Ivan dapat menjadi contoh bagi kita semua untuk terus aktif dalam pembekalan ilmu agama ke generasi muda. Kelak, ini akan membentuk karakter, kepribadian, serta perilaku anak yang bermoral dan berakhlak mulia. Masyarakat Kota Tebing Tinggi kini aktif mengolah sampah hingga berdaya guna. Bersama pemerintah, mereka mendirikan tempat pengelolaan sampah terpadu bernama Bank Sampah TPS 3R. Keberadaan bank sampah ini sudah berhasil mengurangi 25 ton sampah dan menghasilkan 20 kg pupuk kompos setiap bulannya. Berawal dari banyaknya sampah yang berserakan serta tidak terkelola dengan baik, sebuah kelompok masyarakat di Kota Tebing Tinggi mendirikan Bank Sampah TPS 3R pada tahun 2016. Bank sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu ini mengusung konsep reuse, reduce, dan recycle. Mereka didukung dan dibina oleh Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi. Setiap bulan, Bank Sampah TPS 3R dapat melakukan pemilahan 20 hingga 25 ton sampah untuk dijual atau digunakan kembali dengan membuat berbagai kerajinan dari botol plastik. Hingga tahun 2020, Kota Tebing Tinggi memiliki 13 titik bank sampah yang tersebar di tiap kelurahan, seperti Kelurahan Lalang, Kelurahan Bandar Sakti, dan lainnya. Kepala Dinas Perkimsih Kota Tebing Tinggi Hasbi Asidiki ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kita memang dalam rangka upaya mengurangi dan menanggulangi sampah yang kita tahu pasti akan melakukan penumpukan terus ya. Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Dinas Perkimsih membuat bank-bank sampah. Jadi kita memiliki program juga Mas, bank sampah itu tidak hanya ada di kelurahan, tapi kita mulai saat ini membuat ya dan mengajak kantor-kantor itu memiliki bank-bank sampah. Sebagai upaya mengurai sampah yang ada itu terurai sampai dengan ke TPA. Dengan itulah upaya yang kita lakukan. Tebing tinggi satu hari itu 80 sampai 85 ton ya. Ini sudah melalui daur ulang yang ada. Andaikan ini tidak ada, mungkin kapasitas sampah yang dihasilkan ini bisa mungkin lebih daripada itu sangat banyak. Kita memiliki data capaian-capaian
hasilan sampah dan pengurangan-pengurangan yang telah kita lakukan. Ini menunjukkan penurunan yang drastis. Untuk meningkatkan nilai jual, Bank Sampah TPS 3R mengelola sampah plastik mereka dengan cara mencuci dan mengeringkan. Selain itu, TPS 3R juga mengumpulkan sampah organik dari warga untuk diolah menjadi pupuk kompos yang sesuai dengan kualitas dan standar pupuk kompos yang baik. Setiap bulan mereka bisa menghasilkan 20 ton pupuk kompos. Pupuk kompos ini mereka pasarkan secara luas hingga keluar kota tebing tinggi. Jadi sampah organik yang ada di lingkungan kita ini ya, kita manfaatkan menjadi pupuk kompos. Dengan adanya Bank Sampah dan TPS 3R ini jelas sedikit banyaknya kita sudah berkontribusi untuk lingkungan, untuk kesehatan, dan untuk nilai ekonomi. Selain memberikan kesadaran, kita juga ada target kan yang setiap tahun menjadi suatu momen yang berharga, yaitu Adipura. Ya. Alhamdulillah Kota Tebing Tinggi sudah 5 kali Mas secara berturut-turut memperoleh Adipura, dan tahun 2020 ini kalau diizinkan Allah kita memperoleh yang ke-6 kali secara berturut-turut. Itu capaian yang kita harapkan secara pemerintahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat sadar, mau dan mampu bahwa itu merupakan kebutuhannya, hidup bersih dan sehat. Dengan edukasi dan manajemen pengelolaan sampah yang baik, Kota Tebing Tinggi terus berbenah menuju kota yang bersih dan bebas sampah. Selama pandemi, tidak sedikit tenaga pengajar honorer yang kehilangan pendapatan. Melihat hal ini, remaja asal Medan mengumpulkan donasi dengan cara menjual biskuit. Untuk mempromosikan aksinya, ia membuat video animasi dan bookmark menarik dengan bantuan sang adik yang mahir menggambar. Arilin Wijaya, remaja 13 tahun, membuat aksi kumpul donasi dengan cara yang unik. Remaja kelas 2 SMP ini menjual guyupyak, biskuit tradisional asal kampung halamannya, Tebing Tinggi. Seluruh keuntungan dari penjualan biskuit ini ia donasikan kepada guru-guru honorer yang ada di Kota Medan. Menariknya, guyupyang telah menjadi makanan favorit keluarga Arilin selama 4 generasi. Biskuit ini dipesan langsung oleh Arilin dari Kota Tebing. Lewat proyek donasi ini, ia juga ingin mendukung usaha kuliner lokal yang mulai terlupakan tersebut. Meski sempat memiliki keraguan pada awalnya, Arilin tidak patah semangat. Ia berharap apa yang ia lakukan dapat menggerakkan teman-teman seusianya. Pada awalnya ya, tujuan utama saya ya untuk bantu guru honorer yang putus kerja karena COVID. Tapi lama-kelamaan aku juga sadar ya, selain aku bisa bantu guru honorer kan bisa kasih tahu ke orang-orang semuda saya, kamu bisa buat segini juga. Hello, we are AA. I am Arilin. I am Evelyn. We started a fundraiser where we sell special cookies from our hometown, Tebing. All profit goes to Berani Bermimpi. These cookies are very special because these cookies have been around for 4 generations. My ata loved it, my grandparents love it, my parents love it, and now we love it too. One box can save one family for a day. Not only can you eat our special cookies, you can also share kindness. You better hurry because the stock is limited. DM me at arilin.bb. Untuk mempromosikan aksi ini, Arilin membuat video animasi bersama sang adik Evelyn Wijaya. Evelyn yang gemar menggambar juga membuat desain pembatas buku atau bookmark. Souvenir yang mereka berikan sebagai ungkapan terima kasih kepada para pembeli.
Sejak proyek donasi ini dimulai pada bulan Mei lalu, Arilin telah berhasil menjual 100 kotak biskuit. Keuntungan yang terkumpul mencapai 2 juta rupiah. Hasil penjualan ini ia salurkan kepada Berani Bermimpi, yayasan non-profit yang fokus pada bidang pendidikan untuk kemudian diberikan kepada tenaga pengajar honorer yang membutuhkan. Karena kan Yayasan Berani Bermimpi itu bergerak di bidang edukasi untuk anak-anak kurang mampu ya. Jadi kita dititik beratkan kepada guru honorer yang terdampak COVID-19. Jadi profit dari jual cookies ini sekitar 2 jutaan. Itu berarti bisa membeli sebanyak 20-an paket sembako. Atau kalau misalnya diperharikan, mereka kan kampanyenya itu kalau kamu beli 1 kotak itu bisa save 1 family for a day gitu. 1 kotak biskuit dapat membantu 1 keluarga. Dengan cara yang kreatif, Arilin begitu juga dengan sang adik mampu berbuat kebaikan kepada sesama. Pemirsa, Anda seorang pemanjat tebing yang suka beraktivitas sosial? Barangkali komunitas ini cocok bagi Anda. Di Kota Medan ada kelompok pemuda pehobi panjat tebing yang bergerak bersama dalam komunitas Vertical Rescue Indonesia. Komunitas ini sering membantu evakuasi korban bencana alam di medan yang terjal. Dengan keterampilannya, mereka juga kerap membangun jembatan gantung untuk mempermudah akses warga di daerah terisolir. Vertical Rescue Indonesia atau VRI dibentuk untuk membantu penyelamatan atau evakuasi korban bencana di medan yang terjal. Teddy Xdiana, pemuda asal Bandung, mendirikan komunitas yang berawal dari hobi panjat tebing ini sekitar 20 tahun lalu. Saat ini, relawan VRI tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Sejak berdiri 8 bulan lalu di Medan, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh VRI Regional Sumatera Utara. Mulai dari melakukan aksi menanam untuk Indonesia, yang merupakan wujud kepedulian mereka pada ketahanan pangan, hingga gerakan 1 juta liter disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Irfan Trihandoko adalah koordinator Vertical Rescue untuk wilayah Sumatera Utara. Sehari-hari Irfan bekerja sebagai wirausahawan di bidang konstruksi bangunan. Irfan yang sudah memulai aktivitas panjat tebing sejak tahun 2002 ini, ingin memanfaatkan keahliannya dalam kegiatan yang berdampak bagi masyarakat luas. Khususnya bagi masyarakat di daerah terisolir yang belum memiliki akses transportasi yang memadai. Tujuan dibentuk tiap-tiap regional itu agar mengurangi resiko bencana yang ada di tiap daerah. Maksudnya itu seandainya terjadi diperlukan bantuan tenaga yang memang membutuhkan keahlian khusus di dalam pencarian orang hilang yang terperosok ke jurang, ada pesawat nabrak tebing, jadi nggak perlu lagi dipanggil dari tim dari Bandung. Jadi tiap-tiap provinsi udah ada perwakilan. Salah satu pekerjaan sosial Vertical Rescue Sumatera Utara belum lama ini adalah pembangunan jembatan Merdeka di Deli Serdang. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari ekspedisi 1000 jembatan untuk Indonesia. Tujuannya membantu masyarakat di daerah terpencil yang membutuhkan jembatan gantung darurat. Sejak tahun 2018, sudah ada 105 jembatan yang selesai dibangun VRI di seluruh Indonesia. Jembatan Merdeka adalah jembatan yang ke-104. Jembatan Merdeka menjadi penghubung antara Desa Bandar Kuala yang berada di Kabupaten Deli Serdang dengan Desa Manggis, desa terpencil dan terujung di Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi masyarakat yang tinggal di kedua desa tersebut, adanya jembatan ini mempermudah akses dan mempersingkat waktu ketika mereka ingin menyeberang.
Selama ini, sebelum ada jembatan Merdeka, masyarakat menggunakan rakit kayu atau berkendara memutar selama 1 jam. Kalau jembatan ini ya otomatis mempermudah lah, Bu. Yang dulunya makan waktu dia 1 jam, sekarang udah 5 menit udah nyampe. Ke sekolah kalau dulu setengah jam, sekarang 5 menit udah nyampe. Kalau ke ladang, kalau dulu sore udah nggak bisa ke ladang, Bu. Karena takut banjir, takut apa, sekarang udah jembatan ini ya enak kali, Bu. Misalnya ladang yang dari sini kan ke seberang, Bu. Jadi kalau dulu kalau jam-jam 5, jam sekarang udah nggak berani ke ladang, tapi sekarang udah berani misalnya ke ladang. Tidak mudah mencari orang-orang yang mau tanpa pamrih bekerja melakukan kegiatan sosial. Apalagi membangun jembatan yang membutuhkan waktu dan tenaga berhari-hari di daerah terpencil. Namun dengan keikhlasan berbuat, Irfan selalu mendapatkan orang yang mau mengajukan diri untuk bergabung di Vertical Rescue. Setiap orang yang memiliki sikap kepedulian yang sama, seperti misi Vertical Rescue Indonesia, bisa bergabung menjadi relawan. Nantinya, calon relawan wajib mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Vertical Rescue Indonesia. Kalau kegiatan Vertical Rescue Regional Sumatera Utara, selain melakukan pembangunan 1000 jembatan gantung, kita itu ada untuk perekrutan anggota baru seperti sekolah Vertical Rescue, sekolah panjat tebingnya juga ada. Kemarin kita juga ada melakukan gerakan menanam untuk Indonesia, kemudian kemarin kita juga ada tergabung di relawan COVID untuk pandemi COVID-19 juga. Untuk jembatan-jembatan yang telah terbangun, ini kami hanya tim teknis di lapangan. Selebihnya itu jembatan ini milik masyarakat. Jadi paling tidak masyarakat itu karena sudah memiliki ya perawatan juga harus dijaga. Juga aturan-aturan yang sudah kita buat. Pada saat melintas harus 3 orang, 1 sepeda motor secara bergantian, itu harus tetap dijalani untuk perawatan jembatannya sendiri. Tidak berhenti sampai di sini, komunitas Vertical Rescue Indonesia terus mengembangkan jejaring relawan di seluruh tanah air. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.